Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Syauqi Syifaur Rahman Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kiprah para tokoh Muhammadiyah dalam kancah politik praktis. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menyerukan kepada setiap kader Muhammadiyah agar berperan aktif dalam partai politik. Ujar Haidar saat ditemui di sela sidang Tanwir Muhammadiyah ke-51 di Bengkulu pada tanggal 16 Februari 2019. Kader Muhammadiyah akan disiapkan untuk disalurkan ke berbagai partai politik. Seruan itu muncul seiring dengan meredupnya kiprah kader Muhammadiyah dalam kancah politik. Padahal sejak terbentuk pada 91 tahun silam, organisasi keagamaan ini justru mewarnai dunia politik di Indonesia. Dari perjuangan merebut kemerdekaan hingga pergantian berbagai rezim pemerintahan. Dari Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi. 18 November 1921, Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. 22 Agustus 1914, Gubernur Jenderal Belanda mengesahkan berdirinya Muhammadiyah. Seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah berkembang pesat di seluruh pelosok negeri, dan bahkan sekarang Muhammadiyah sudah merambah ke luar negeri. 7 November 1945, tokoh-tokoh Muhammadiyah bersama Nahdlatul Ulama, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam mendirikan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Partai ini berideologi Islam. Persinggungan paling awal Muhammadiyah dengan politik praktis bisa jadi bersumber dari keterlibatannya di dalam Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Pada 7 November 1945, organisasi yang pada awalnya memayungi kelompok-kelompok Islam Indonesia ini bertransformasi menjadi partai politik, yaitu Partai Masyumi. Tempat kelahiran Partai Masyumi ialah di Gedung Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Telah menunjukkan besarnya sumbangan Muhammadiyah dalam kelahiran partai Islam pertama di Indonesia ini. Muhammadiyah bersama-sama dengan Nahdlatul Ulama, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam ditempatkan sebagai anggota istimewa Masyumi. Kemudian menyusul organisasi-organisasi Islam lainnya seperti Al-Irsyad, Persatuan Ulama Seluruh Aceh, Nahdlatul Wathon di Lombok, Matlaul Anwar di Banten, Jamiah Al-Wasliyah, dan Al-Ittihadiyah di Sumatera Utara, dan lain-lain. Berdirinya Partai Masyumi ini setidaknya menjadi satu harapan kendaraan politik Islam yang memperjuangkan nasib umat Islam di Indonesia. Kelahiran Masyumi merupakan usaha yang melelahkan, namun terasa melegakan. Di tengah ketiadaan wadah aspirasi kepentingan politik Islam dan banyaknya konflik, perpecahan dan perbedaan yang mewarnai perjalanan umat Islam di Indonesia, Masyumi pada waktu itu tampil sebagai simbol ukhuwah. Hasilnya, perkembangan Partai Masyumi periode 1945 sampai 1950 tergolong pesat. Hingga akhir 1950 tercatat ada 237 cabang, 1080 anak cabang, dan 4.982 ranting Masyumi di seluruh Indonesia. Jumlah anggota Masyumi saat itu sekitar 10 juta orang. Keterlibatan Muhammadiyah secara organisasi ataupun melalui anggotanya yang kemudian menjadi tokoh Masyumi dalam pemilu pada tahun 1955 maupun 1957 membuat Masyumi berkembang sebagai salah satu partai yang diperhitungkan dalam arena politik di tanah air. Hasilnya, di pemilu pertama tahun 1955, Masyumi memperoleh suara terbanyak kedua
dengan 7.903.886 suara atau 20,9% setelah Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan 8.434.653 suara atau 22,3%. Kemudian disusul Nahdlatul Ulama dengan 6.955.141 suara atau 18,4%, serta Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 6.176.914 suara atau 16,4%. Total pemilih pada waktu itu sebanyak 30.785.299 orang. 5 April 1952, NU keluar dari Masyumi. Pada tahun 1952, NU sebagai salah satu anggota istimewa Masyumi memilih keluar. Meski tanpa NU, kiprah Masyumi jalan terus. Kepergian NU membuat Muhammadiyah tampil menjadi kekuatan utama dan bahkan menjadi tulang punggung Masyumi. Di samping itu, menurut Saifullah dalam buku Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi, keterkaitan yang sangat erat Muhammadiyah dan Masyumi lantaran memiliki sikap pemikiran yang saling melengkapi. Jika Muhammadiyah bertujuan untuk terwujudnya masyarakat Islam, maka Masyumi bertujuan untuk mewujudkan tegaknya Islam dalam kehidupan politik kenegaraan. 1960, pemerintah melarang Partai Masyumi. Pada 1962, Muhammadiyah menyusun konsep kepribadian Muhammadiyah yang menegaskan posisinya sebagai gerakan sosial keagamaan yang bersifat non-politik. Penegasan ini menurut Pramono U. Tantowi dianggap merupakan upaya Muhammadiyah untuk menegaskan clearing of self sebagai akibat keterlibatannya yang terlalu jauh dalam politik praktis bersama Masyumi. Setelah belajar mengenyam pengalaman politik dari Masyumi, Muhammadiyah kemudian lebih mengedepankan sikap akomodatif terhadap negara, tetapi pada saat yang sama bersikap kritis untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Khitoh perjuangan Muhammadiyah yang menegaskan tentang netralitas politik tidak berarti bahwa Muhammadiyah bersikap apolitik, serta memandang politik bukan sebagai bagian dari keniscayaan bagi umat Islam. Bagi Muhammadiyah, kehidupan politik bagian dari ajaran Islam dalam urusan keduniaan, yang kemudian merupakan aspek penting yang harus diperhatikan, namun dalam porsi yang proporsional. 19 Oktober 1964, Muhammadiyah ikut bergabung dalam sekretariat bersama Golongan Karya. Partai Golongan Karya sebelumnya bernama Golongan Karya dan Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar adalah sebuah partai politik di Indonesia yang bermula dengan berdirinya Sekber Golkar ini di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Golkar merupakan partai yang telah dirintis sejak zaman Orde Lama. Kehadirannya di masa Orde Baru dalam rangka pembaruan politik di Indonesia. Pada pemilu 3 Juli 1971, Sekber Golkar memperoleh 62,8% suara sehingga mendapatkan 236 dari 360 kursi anggota dalam DPR. Jumlah kursi ini masih ditambah dengan 100 kursi yang akan diisi anggota yang diangkat pemerintah. Jumlah suara terbesar dari partai 18,7% diperoleh NU, sedang PNI hanya mendapatkan 6,9%.
dan Permusi atau penerus Masyumi hanya 5,4%. Partai Golongan Karya merupakan partai politik di Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan Soehardiman. 1968, tokoh-tokoh Muhammadiyah mendirikan Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi. Ide pendirian partai baru diterima eksponen Masyumi dan ormas penyokongnya dalam Badan Koordinasi Amal Muslimin. Nama-nama pengurus pun diajukan oleh masing-masing ormas kepada tim panitia pembentukan. Antara lain Fakih Usman dan Anwar Haryono. Soeharto kurang suka dua nama ini sehingga menolak susunan pengurus Parmusi. Soeharto meminta para tokoh Masyumi saat partai itu dilarang tidak duduk menjadi pengurus. Jika masih ada nama-nama mereka, dia tak akan mengesahkan partai tersebut. Dengan agak sedikit tertekan, akhirnya para pemimpin ormas pendukung Parmusi tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyetujui syarat yang dikemukakan oleh pemerintah. Tulis Solihin dalam Sejarah Partai Muslimin Indonesia. Akhirnya partai baru ini resmi berdiri di Jakarta pada 20 Februari 1968 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 1968. Ketua dan Sekjen dari Muhammadiyah yaitu Haji Jarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun. Nama-nama di bawahnya sama sekali nyaris tak dikenal khalayak sebagai tokoh Masyumi. Pengumuman nama-nama pengurus Parmusi mengecewakan para loyalis Masyumi. Tadinya mereka berharap bisa melihat nama Prawoto Mangkusasmito dan Muhammad Nasir atau Syafruddin Prawira Negara di susunan pengurus partai. Tergantung pada nama-nama inilah Partai Muslimin Indonesia. Tidak ada seorang pun yang menyamai mereka, kata seorang loyalis Parmusi di Sumatera Utara kepada Asyasa 1 Mei 1973. 1971, hasil Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang memutuskan organisasi berfokus pada gerakan dakwah Islam. Sebagai bentuk pertobatan, Muktamar Muhammadiyah ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang memutuskan dan menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan, yang tidak mempunyai hubungan organisatoris dan tidak memiliki afiliasi dengan partai politik dan organisasi apapun. Khitah Ujung Pandang ini diafirmasi oleh beberapa keputusan organisasi lainnya, seperti keputusan Muktamar Muhammadiyah 1978 di Surabaya. Muktamar itu kembali memberikan kebebasan kepada anggota persyarikatan untuk bergabung dengan partai politik sebagai keputusan personal dan bukan institusional. 23 Agustus 1998, Amin Rais mendirikan PAN. Reformasi tahun 1998 membuka peluang politik bagi pihak manapun yang ingin mendirikan partai politik. Bagi beberapa anggota Muhammadiyah, mendirikan partai politik adalah hal strategis di masa itu. Amin Rais, Ketua Umum Muhammadiyah, memiliki keinginan untuk mendirikan partai. Meski demikian, banyak yang menganggap hal tersebut bisa melupakan misi sosial keagamaan Muhammadiyah karena harus mengurusi aktivitas sebagai partai politik. Selain itu, sikap partisipan juga bisa membuat mereka mengalami diskriminasi dari rezim yang berkuasa. Petinggi Muhammadiyah akhirnya mengizinkan Amin Rais mendirikan partai, tetapi ia harus mundur dari jabatannya sebagai ketua umum.
Anggota-anggota Muhammadiyah diizinkan jika ingin mengikuti jejak Amin Rais. Meski demikian, Muhammadiyah sendiri tidak secara resmi mengafiliasi diri sebagai partai politik. Akhirnya, berdirilah Partai Amanat Nasional pada tanggal 23 Agustus 1998. Meski PAN kerap kali diasosiasikan dengan Muhammadiyah, pengurus pusat ormas tersebut sendiri jarang menyatakan pilihan politik secara terbuka. Sikap netral kerap menjadi posisi yang diambil oleh Muhammadiyah sendiri. Khitāh Makassar 1971 kerap jadi dalil dari sikap netral tersebut. Hal tersebut tidak mempengaruhi dan mengecilkan peran politik Muhammadiyah. Partai ini mengikuti pemilu pertama kali pada 1999 dengan memperoleh 34 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. PAN memiliki 48 kursi di DPR pada periode 2014 sampai 2019. Desember 2004, Sidang Tanwir Muhammadiyah di Nusa Tenggara Barat merekomendasikan perlunya organisasi Muhammadiyah membentuk partai politik dalam rangka dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam ranah kebangsaan dan kenegaraan. 16 Desember 2006, Partai Matahari Bangsa. Tokoh-tokoh muda Muhammadiyah mendirikan Partai Matahari Bangsa atau PMB. PMB ikut dalam pemilu tahun 2009, tapi gagal mengikuti pemilu berikutnya. Partai Matahari Bangsa atau PMB adalah sebuah partai politik di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Desember tahun 2006 oleh kader muda Muhammadiyah dengan asas Islam. Meskipun begitu, partai ini bukan merupakan bagian dari Muhammadiyah. Partai ini telah lolos verifikasi administrasi sekaligus verifikasi faktual di Komisi Pemilihan Umum untuk mengikuti pemilu 2009 dan mendapat nomor urut 18. Saat ini ketua umumnya dijabat oleh Imam Ad-Daruqutni. Ia adalah mantan ketua umum Pemuda Muhammadiyah. Sedang sekretaris jenderalnya adalah Ahmad Rafiq. Ia adalah mantan ketum IMM. Partai ini menjadi salah satu pendiri Forum Persatuan Nasional atau FPN yang dipimpin oleh Usman Sabta dan didirikan 12 tokoh parpol antara lain Parpol Persatuan Daerah PPD, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Patriot, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia, Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Pemuda Indonesia, Partai Kedaulatan dan Partai Merdeka. 29 April 2021, Amin Rais mendirikan Partai Umat. Partai Umat atau secara umum disingkat dengan PU adalah partai politik berbasis Islam di Indonesia yang didirikan oleh mantan politisi senior sekaligus pendiri Partai Amanat Nasional, ialah Amin Rais, Republik Indonesia pada 20 Agustus 2021. Partai Umat berdiri pada tanggal 28 April 2021. Dalam deklarasi awal pada tanggal 29 April 2021 yang bertepatan pada 17 Ramadan 1442 Hijriah yang dilakukan pertama kali, dihadiri oleh sejumlah tokoh, diantaranya MS Kaban, mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, yang juga mantan Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian Ansofri Idrus Sambo, Chandra Tirta Wijaya, Ahmad Muhajir Sodruddin, Buniyani, Mustafa Nahrawandraya,
Ahmad Bukhari Muslim, Waode Zainab, Asnawi Arba'in, Herman Kadir, dan beberapa tokoh lainnya. Dalam deklarasi itu ditunjuklah sosok seorang pemimpin muda yang bernama Dr. Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat. 28 Februari 2022, Din Samsudin mendirikan Partai Pelita. Ramai diberitakan bahwa mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Sirajuddin Samsudin atau Din Samsudin, telah mendeklarasikan partai baru yang diberi nama Partai Pelita pada Februari lalu. Partai Pelita merupakan sebuah partai politik yang dideklarasikan secara resmi pada tanggal 28 Februari 2022 di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat. Din Samsudin sebagai Ketua MPP melantik dan mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Pelita. Sosok Benny Pramula dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Pelita yang pertama. Benny Pramula pernah mengemban sejumlah jabatan semasa menjadi aktivis, diantaranya adalah Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah periode 2014 sampai 2016 dan Presiden Pemuda Asia Afrika periode 2015 sampai 2020. Sementara itu, posisi Sekretaris Jenderal Partai Pelita dipegang oleh Tantan Taufik Lubis. Tantan Taufik Lubis merupakan Ketua Forum Pemuda Kerjasama Islam atau Islamic Cooperation Youth Forum, sekaligus pendiri Pemuda Oki Indonesia. Saat ini, Tantan Taufik Lubis menjabat sebagai Vice President Pemuda Islam untuk tingkat dunia. Dikutip dari laman resmi Partai Pelita, partai politik ini berasas Pancasila dengan visi sebagai berikut. Dicita-citakan sebagai kekuatan politik pemersatu bangsa yang dinamis dan progresif untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun Partai Pelita ini baru seumur jagung, namun Benny Pramula menegaskan bahwa partainya siap untuk berlaga di Pesta Demokrasi 2024 yang akan datang. Benny selaku Ketua Umum mengklaim bahwa struktur partainya telah terbentuk di seluruh wilayah Indonesia. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini terkait kiprah tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam kancah politik Indonesia. Nantikan konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.